pemirsa, senang sekali kita bertemu di hari pertama tahun baru 2016. Tentunya bersama saya Jenny Tan lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Kemeriahan spektakuler bertabur lembar demi lembar momen unik, itulah yang mewarnai konser tahun baru Move On Party 2016 malam tadi. Ya, di malam pergantian tahun dini hari tadi, konser yang digelar SCTV secara live tersebut begitu sukses menggebrak mata perhatian publik. Tidak hanya dengan tata panggung dan lighting yang megah spektakuler, tapi sederet bintang tamu yang beraksi seperti Noah Band, Charlie Setia Band, grup band Geisha hingga Rizky Rido, serta pedangdut Saskia Gotik berhasil memukau mata publik lewat aksi panggung mereka. Uniknya seolah tak mau ketinggalan dengan tema konser yaitu Move On Party 2016. Prilly Latukonsina yang malam kemarin didaulat sebagai host bersama Andika serta Rina Nose pun tampil dengan penuh kejutan. Karena berbeda dari biasanya, Prilly keluar dari zona nyamannya mengenakan make up dan penampilan yang berani untuk ikut memeriahkan konser yang sukses menyedot publik berikut ini. Adanya cinta, hai begitulah kata para pujangga. Aduh hai begitulah kata para pujangga. Ada yang dicinta, biar bekerja, entah apa, entah siapa. Ya, hey! Senang banget ya saya bisa terlibat untuk acara tahun baru ini, karena dilihat dari tadi konsep acaranya sekali lagi itu perpindahan dari satu segmen juga satu babak juga sangat tight ya, jadi menurut saya itu jadi satu yang baru ya. Ini aku udah mau mulai nge-host, sekarang mau nge-host dulu nih udah buru-buru banget. Ini sekarang stylenya apa ya? Ya motif-motif yang nggak pernah aku pakai sebelumnya lah, motif-motif laut, terus rambutnya juga sekarang aku lebih berani, aku angkat semua, matanya juga make upnya lebih berani, jadi harus move on dari tahun kemarin. Mukaku terlihat merah pemuda, senyap tak berkata. Acara ini pastinya megah banget, dari panggungnya juga sangat amat besar sekali. Musisi-musisi ternama juga yang tampil, ada Noah, ya band, Geisha, penyanyi-penyanyi dangdut papan atas juga tampil. Jadi bener-bener seneng banget lah aku dilibatkan di acara Move On Party ini gitu. Karena temanya Move On, jadi aku harus memberanikan diri dengan apa yang aku takutin ya. Kayak misalnya kalau dulu kalau di acara gede aku pasti pengen nutupin pipi aku karena enggak pipi gue tembem apa segala macam. Sekarang kayak udahlah angkat aja, perlihatkan gitu. Jadi nggak usah nggak pede lagi kayak gitu. Karena temanya Move On, jadi aku harus memberanikan diri dengan apa yang aku takutin ya. Kayak misalnya kalau dulu kalau di acara gede aku pasti pengen nutupin pipi aku karena enggak pipi gue tembem apa segala macam. Sekarang kayak udahlah angkat aja, perlihatkan gitu. Jadi nggak usah nggak pede lagi kayak gitu. Kemeriahan konser tahun baru Move On Party 2016 pun kian bergulir istimewa ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tiba-tiba muncul di atas panggung dan ikut beraksi berbalas pantun bersama Saskia Gotik, juga para host menciptakan suasana seru seperti ini. DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama alias bersama unsur kita. Ada Bapak Kapolda juga di sana, ada Bapak Pangdam Jaya, silakan Pak.
Ada Baik, Bapak Wakil Bapak Gubernur Wakil juga, Gubernur selamat yang datang sudah Pak hadir, Ahok. kami persilakan boleh semuanya masuk. Benerin mobil di bengkel las. Cakep. Nyampe sono ketemu orang tajir. Cakep. Bentar lagi udah mau 2016. Iya. Gimana caranya Jakarta biar gak banjir? Kita tahun depan udah mulai bangun tanggul. Amin. Kalau yang aliran tengah, insya Allah semua tidak banjir lagi. Insya Kita Allah. tinggal tunggu yang barat dan timur. Jadi nggak ada lagi cerita aliran tengah karena waduk fluidnya sudah relatif beres. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Pak Ahok, Apa? Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Asik. jangan menangis aja, bulan Syawal ada. Semuanya nikmatin, semuanya bintang tamu punya sesuatu yang seru, dan kami pun para host juga semangat banget karena memang penontonnya luar biasa antusias untuk nonton acara ini dari awal sampai akhir. Kalau memang jodoh gak kemana, Uniknya menjadi host tepat di malam tahun baru, kabarnya Andika Pratama yang sempat menuai julukan presenter termahal di Indonesia pun konon menuai honor tahun baru yang fantastis. Mungkinkah ini yang membuat Andika rela mengorbankan malam tahun barunya tanpa kebersamaan manis dengan istri dan ketiga putrinya, melainkan kerja, dan kerja lagi di malam tahun baru 2016? Entahlah, yang jelas seolah tak ingin mengecewakan keluarganya. Hari ini tepat di hari pertama tahun baru 2016, Andika langsung mengajak Ussy Sulistyowati sang istri dan anak-anaknya terbang ke negeri Sakura Jepang untuk menikmati libur panjang bersama. Wah, enggak. Ntar gue dikejar orang pajak kalau lu bilang termahal. Enggak. Insya Allah akan ke Jepang barengan sama istri sama anak-anak saya, karena memang udah lama anak-anak pengen ke sana, terutama pengen main sih di sana kan. Di sana memang bagus sekali untuk anak-anak. Kita banyak bisa ngenalin sesuatu yang baru buat anak-anak, banyak tempat, dan kebetulan cuacanya lagi dingin dan salju. Anak-anak kan belum pernah ngerasain salju. Kan di sana ada Disneyland terbesar, terus ada Disney Sea, terus ada Universal Studio-nya juga gede banget. Ke Gunung Fuji pasti, karena memang saya kerja 2015 udah kayak orang nggak punya usus, dari pagi sampai malam, dan ya saya kerja begitu kan buat keluarga, jadi memang saya sudah rencanakan ini lama. Setali tiga uang dengan Andika Pratama, Prilly Latukonsina juga berusaha membahagiakan keluarganya di tahun 2016 ini dengan cara berlibur bersama. Hanya saja, berbeda dari Andika yang memboyong keluarganya ke negeri Jepang, Prilly lebih memilih negara Italia sebagai destinasi libur panjangnya. Bertekad untuk membahagiakan sang ibu, Prilly memilih kota Venice, Italia yang terkenal romantis lengkap dengan pemandangan airnya yang memukau untuk memanjakan keluarga. Aku emang janjinya pengen ngajak mama aku keluar kan, maksudnya dia kan takut naik pesawat, sejauh-jauhnya ke luar negeri cuma ke Singapura sama paling umroh doang. Jadi aku pengen memberanikan mama aku untuk bisa naik pesawat, terus kita jalan-jalan bareng lah gitu. Membuat mama aku move on dari ketakutan naik pesawatnya itu ya. Mau kemana sih? Rencananya saya pengen ke Venice. Uniknya jika Prilly Latukonsina masih berangan-angan menyusun rencana liburan di Italia, Charly Setiaben justru baru saja menjalani liburan penuh hikmah manis bersama Regina sang istri dan anak-anaknya. Pasalnya pasca liburan bersama tersebut, Regina sang istri tiba-tiba saja memutuskan untuk mengenakan hijab secara permanen. Pemandangan istimewa ini juga terlihat ketika Regina menemani Charly di balik panggung konser tahun baru Move On Party 2016 malam. Memang sudah lama dia tuh pengen hijab, cuman kan ya mungkin ini proses, dan ketika berproses itu kan memang orang kan butuh pelajaran-pelajaran dan butuh hal-hal yang bisa membuat diri kita itu gue yakin nih menjalani ini, gue yakin. Nah itulah, dan mungkin proses inilah yang mungkin dulu juga berkeinginan pakai hijab, dan mungkin belum ada keyakinan yang full gitu kan. Kalau panggilan mungkin sudah ada, tapi mungkin keyakinan dirinya kan yang belum. Tapi setelah melewati suatu proses perjalanan hidup, ya mungkin titiknya sekarang
dia berkeinginan dan untuk benar-benar menerapkan secara real memakai hijab. Ya kita sih syukurin aja. Ya alhamdulillah ya, pokoknya semuanya menjadi lebih baik. Suami, anak, keluarga semuanya alhamdulillah gitu. Aku percaya pokoknya setiap ada badai pasti ada perang. Halo Hosot, selamat tahun baru 2016. Semoga 2016 menjadi tahun yang baik buat semuanya. Salam dan doa, salam dan doa, salam dan doa. Yes. Mari kita rayakan perpindahan tahun ini dengan doa agar Indonesia jauh lebih baik di tahun 2016. Dan semoga SCTV bisa menjadi TV nomor 1 di Indonesia. Pasca menutup diri karena kasus prostitusi, lagi-lagi nih kita merasa perlu untuk melakukan jumpa pers. Pasca mengalami kasus prostitusi, Nikita mengalami banjir pembatalan job dan konon mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Benarkah karena tersangkut kasus prostitusi, Nikita juga mengalami insiden di sekolah putrinya? Dan benarkah Nikita mulai tertekan dan stres? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.